Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita masuk pujian, kita masuk penyembahan, dan setelah itu kita mau dengar apa sih yang mau Tuhan sampaikan hari ini untuk kita. Amin. Hanya Dialah segala pujian untuk kita. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa pujianku, hanya perbuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Amin. Mendekat padamu, mendekatannya kepadamu ya Bapa. Mau sentuh hatimu, biarlah melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami datang kepadamu Bapa, dan bawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, seluruh hatiku, biarlah melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, sepertimu Yesus Tuhanku. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan
Kami bersyukur Bapa, hanya janji-Mu yang kami pegang. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kiarana lama sikara layan alalamu. Hirata kaya nara lama sakarata kaya nara lama sih. Haleluya. Gloria lama sana karata kaya nara lama sih. Ucapan syukur ini Bapa yang tiada berhenti. Haleluya, haleluya. Hinara lama ya nara lama sakarata kaya nara lama sikara lama ya lama sih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tahu hati kami. Engkau tahu segalanya Bapa. Oralama sana karata kaya nara lama sakara lama sih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Giarana lama sakara lama ya nara lama karata kaya nara lama sih. Kira lama ya nara lama karata kaya nara lama karala ya lama. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Giara lama sikara lama. Kinara laya nara lama kira lama sakarata kaya nara lama karala lama sakara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Engkau tahu setiap hati anak-anak-Mu Bapak. Engkau tahu pergumulan setiap hati anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapak, kami percaya tidak akan menutup setiap pandangan-Mu kepada kami. Karena Engkau melihat hati setiap kami Bapak. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kemanapun mereka pergi dan berusaha, Engkau melihat jalan-jalan mereka. Bapa, hanya menyerahkan Tuhan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Berat bagi kami, sukar bagi kami, tapi hamba percaya biarlah mereka pun mengerti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau mau Bapa, tidak ada yang sukar Tuhan. Terima kasih Engkau tahu hati mereka semua Bapa saat-saat ini dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Engkau tidak membiarkan iblis untuk datang dan mencobai mereka. Tetapi Engkau akan terus menghalaunya sesuai dengan batas kemampuan anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk Engkau taburi dengan benih kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya memberi judul surat kepada Allah. Waduh, Bapak Ibu pernah gak menulis surat kepada Tuhan? Pernah, ada yang bilang tidak gitu. Setiap surat saudara telah diterima oleh Tuhan. Amin. Dan ketika saudara menulis surat, entah itu dalam bentuk doa, entah itu dalam bentuk tulisan, percayalah Tuhan selalu membaca surat saudara. Dan surat yang diberikan kepada Allah itu diambil oleh para malaikat. Dari malaikat-malaikat itu bawa keranjang gede gitu ya. Dan malaikat itu mengambil setiap surat-surat saudara. Dan dari surat-surat saudara ini dibawanya kepada Allah. Ditunjukkannya dan Allah membaca semuanya. Mari kita masuk di dalam Mazmur 65. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Tetapi di sini kalau mau dilanjut sampai ayat yang ke-14. Ya udah yuk kita baca semua ya. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Bagimulah pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar.
Engkau yang mendengarkan doa. Amin. Ayat 3, engkau yang mendengarkan doa. Jadi yang mendengarkan doa itu bukan manusia tetapi Tuhan sendiri. Kepadamulah datang semua yang hidup. Saudara hidup? Ya. Binatang-binatang hidup kita juga tidak tahu loh. Binatang itu apa juga berdoa, kita tidak mengerti. Tetapi ini dikatakan kepada manusia karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Ayat 10 kita lanjut aja ya. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sukacita yang besar, ucapan syukur yang dinaikkan. Karena apa? Karena mereka, apa yang ditulis oleh Mazmur Daud ini yang dialami oleh Daud. Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Daud tidak memiliki ketakutan sama sekali. Begitu besar dan banyaknya kelimpahan yang dialami oleh Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam pemazmur ini mengajarkan kepada kita harus senantiasa mengucap syukur. Di ayat 3 dengan jelas, engkau yang mendengarkan doa. Jadi Daud percaya hanya satu-satunya Tuhan Allah yang dia sembah, Tuhan Allah yang dia percayai, yang bisa mendengarkan doanya Daud. Kalau Tuhan mendengarkan doanya Daud, Tuhan juga dengar doa Anda, Tuhan juga dengar doa saudara. Amin. Ketika doa saudara didengarnya, apa yang terjadi? Engkau mengindahkan tanah itu. Tuhan yang mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Dari mana itu? Batang air Allah penuh air. Tuhan menyediakan gandum bagi saudara. Ya demikianlah Tuhan menyediakannya. Tuhan mengairi alur bajaknya. Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Tuhan mengemburkannya, Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Wow, luar biasa. Jadi saudara diberkati dengan luar biasa. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin doa saudara tidak sampai kepada Tuhan, belum ada jawaban. Jangan mudah putus asa, jangan cemas, nantikan introspeksi diri, adakah yang salah yang telah aku perbuat sehingga doaku tidak dijawab. Seperti di dalam Yakobus, kita lihat ke dalam Yakobus sebentar. Di dalam Yakobus ini ada contoh di pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dulu ya, lebih tepat. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Saudara tidak berdoa hawa nafsu, kekerasan, kekeringan, pekerjaan iblis yang menipu, mencuri, membunuh dan membinasakan menguasai hati saudara, menguasai pikiran saudara. Ya, itu juga akan menjadi penghalang. Dan saudara sudah berdoa di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di sini juga tidak boleh doa yang tidak terjawab itu karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi doa yang dijawab itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau doa saudara, keinginan saudara itu hanya memuaskan nafsu saudara sendiri, dan akhirnya Tuhan tahu anak ini nanti tak berkati, akhirnya hidupnya sombong, hidupnya lebih hancur, hidupnya akan kalau pengen nikah 2 kali, kalau ingin meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah tangga, itu doa-doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau doa saudara itu adalah doa yang benar, saya yakin pasti ada jawaban di dalamnya. Ya, di dalam Mazmur 66 di ayat yang ke-18 di sini ditulis, padanya aku telah berseru dengan mulutku, dengan lidah aku menyanyikan pujian. Di ayat 18 dulu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau ada niat hati yang jahat di dalam doamu, Tuhan tidak mau mendengar. Tetapi ketika engkau tidak memiliki hati yang jahat, Tuhan akan mendengar. Di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ada amin. Sehingga Daud berani menuliskan di ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ada amin. Kalau doa saudara salah dan saudara memiliki angan-angan dan pemikiran yang salah, mungkin hari ini tidak, tetapi ketika saudara benar-benar diberkati, saudara sudah lupa daratan. Tuhan jauh, Tuhan tahu jauh ke dalam lubuk hatimu yang dalam. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu hatimu. Maka dari itu mari kita jaga hati. Nomor 1, jaga hati. Amin. Taruh benih ilahi itu di dalam hatimu, sehingga setiap ucapan doamu Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Dan Tuhan tidak hanya sekedar memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mengetahui kebutuhan kita yang terdalam. Saudara percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah itu mengetahui kebutuhan-kebutuhanmu yang sangat dalam. Daud berani menulis ini karena Daud mengalami jawaban yang dari Tuhan. Persoalan dan masalahnya Daud itu banyak banget gitu ya. Tetapi Tuhan mendengar doa Daud. Karena apa? Karena Daud berdoanya tidak salah dan Daud tidak tidak memiliki angan-angan yang jahat, sehingga Tuhan itu yang mengetahui kedalaman hati kita. Dan Tuhan ingin agar saudara menemukan sukacita dari hadiratnya setiap hari. Itu aja yang Tuhan mau. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, ketika kita membuat satu misbah doa, kita membuat satu misbah keluarga, kita undang hadirat Tuhan, kita undang kehadirannya dan kita menikmati kuasanya, dan engkau akan mengalami mujizat-mujizatnya. Nah, ini yang Tuhan paling suka, Bapak Ibu. Tetapi bukan dengan keegoisan kita, tetapi dengan apa? Dengan hati yang memuji, hati yang menyembah, mulut yang memuji. Hati yang menyembah, mulut yang memuji. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Bukan pemaksaan dari kita, melainkan biarlah kehendak Bapa yang jadi. Karena iman kita di dalam Kristus itu berbicara dengan iman. Tanpa ada iman, saudara tidak akan pernah mampu untuk menghadapi semuanya. Amin. Bukan sekedar daftar hal-hal yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi kita memberikan hati kita untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan pujian kita untuk Tuhan. Bukan kepikirannya cuman, waduh, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Apa yang menjadi keinginan saudara belum tentu menjadi
keputusan Tuhan. Maka dari itu janganlah engkau menginginkan dengan apa yang ada dalam pikiranmu, tetapi serahkanlah semuanya dalam keputusan Bapa. Karena keputusan Bapa adalah yang terbaik untuk saudara dan saya. Di dalam hikmat Tuhan, Allah mendengar semua doa kita. Amin. Di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menawarkan pengampunan untuk segala dosa kita. Pertama-tama ketika kita berdoa, Tuhan ampuni atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosaku, atas segala perbuatan-perbuatanku. Mungkin saya tidak mengindahkan Engkau dan banyak hal yang mengecewakan Engkau. Ampuni saya Tuhan. Saya hanya meminta belas kasihan yang daripadamu. Nomor satu, jangan iri kepada orang lain dalam segala hal ini. Bukan hanya iri-iri dengan keluarga, iri-iri dengan pelayanan, itu juga nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saudara ingin seperti itu, katakan, Bapa, saya juga mau loh dipercaya seperti si A. Nah, itu bukan keinginan, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Saya ingin loh Tuhan seperti itu. Ayo kasih aku karunia, kasih aku, bukan seperti itu. Bapa, saya mau loh kalau Engkau mau mempercayakan karunia kepada saya seperti dia. Itu bukan iri, tetapi itu adalah suatu doa permohonan. Faham ya, di antara permohonan sama di antara keiri hatian. Itu dalam segala hal ya. Bukan hanya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam apapun sudah ya. Itu kita harus bisa membedakan antara keinginan dan rindu dipakai, rindu dipercaya oleh Tuhan. Misalkan ada perusahaan yang gede, perusahaan itu gede banget. Bapak, kalau Engkau mau mempercayakan saya seperti orang itu, saya mau loh Pak, beri saya kekuatan hikmat yang daripadamu. Nah, itu adalah suatu doa. Ketika doa saudara tidak salah, Tuhan sudah mencatat semuanya. Karena Tuhan itu selalu menawarkan di dalam pengampunan dosa, apalagi hal-hal dunia, Tuhan semakin memperhatikannya. Di dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kita hidup yang kekal dan berkelimpahan melalui putranya yang tunggal, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Saya membuat satu tulisan di sini bahwa Allah mendengar lebih dari sekedar kata-kata kita. Dia, Yesus, Allah mendengarkan hati kita. Amin. Saudara ketika saudara, Bu, saya tidak bisa berdoa panjang dan lebar, gak usah tambah bingung. Berdoa di hatimu, ucapkan kata-kata hatimu. Tuhan juga bisa mendengarnya. Bahasa air mata, Tuhan juga bisa. Ketika saudara tidak ada jalan, pasti cuman menangis isinya. Betul apa enggak? Nah, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah doa itu akan sampai. Karena di pasal 66 ayat yang ke-3, ayat 65. Pasal 65, Engkau yang mendengar doaku. Jadi Tuhanlah yang mendengar doa kita. Amin. Di pasal 66, di ayat 18 dan ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang saudara ucapkan. Haleluya. Percayakah engkau bahwa Tuhan telah dengar doamu? Jangan takut lagi, jangan susah lagi. Amin. Jangan kecewa. Jangan putus asa, jangan iri. Amin. Bu, saya iri orang itu doanya dijawab, aku kok enggak. Doamu pun sudah dijawab oleh Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan sudah Engkau dengar dan Engkau mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang menjadi pergumulan mereka, Bapa, Engkau memberkati dan menjawab doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.